Wabarakatuh. Saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan, bukan beberapa sih, sebetulnya ada banyak banget pertanyaan yang sudah sudah dirangkum ya oleh Mbak Endang. Ini kita bahas ya. Yang pertama, amal autoimun. Malam dok, saat ini sore. Saya autoimun ITP dan MG. Yang saya mau tanya, MG-nya dok, betul. Sekarang ini konsumsi mestinon 5 kali 1, mata sebelah kiri agak turun. Apa harus terus-menerus konsumsi mestinon sampai normal kembali mata yang turun sebelah? Apa yang harus dihindari untuk penderita MG? Oke. Jadi mestinon ini diminum memang kalau memang diperlukan ya. Seandainya Anda di rumah doang, artinya nggak ngapa-ngapain, nggak ada aktivitas, nggak ada kerjaan, dan ngerasa fisik cukup oke, mestinon nggak diminum nggak apa-apa. Berapa dosis mestinon yang maksimal itu tergantung kebutuhan. Jadi boleh minum terus sampai dia merasa nyaman. Atau kalau memang ternyata efek samping yang lebih muncul, misalnya perutnya keracak-kerucuk, perutnya nggak enak, diare, terus dahak atau selainnya berlebih tapi matanya nggak naik juga, kunjungi dokter saraf terdekat. Terus apa sih yang harus dihindari untuk penderita MG? Untuk penderita MG apa itu udah kalau saya bahas lagi kesian pertanyaan yang lain ya. Itu udah saya jelaskan di video saya di YouTube, mungkin boleh disimak di situ ya, silahkan. Intinya gini deh, harus bagaimana sih sebagai penderita MG? Ya itu dia. Ada di videonya sudah saya jelaskan ya. Yang penting jangan stres dan bla 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 bla, banyak tuh. Pokoknya untuk semua autoimun sebenarnya, bukan MG doang, dan nggak boleh kelelahan. Dari Indra Ningsih, malam dok, saya mau tanya apa sih dampak atau efek dari penggunaan mestinon jangka panjang, dan apakah dengan operasi temektomi pada kasus MG bisa merupakan salah satu cara untuk remisi? Yes, oke. Kita bahas dulu. Yang pertama adalah pada orang yang dengan miastenia gravis dan terdapat timoma, maka dari penelitian dikatakan bahwa timektomi akan membuat MG-nya lebih terkontrol dan bisa remisi. Remisi di sini kita bagi juga, ada yang namanya remisi parsial, membaik saja, tapi membaiknya membuat kualitas hidup jauh lebih baik. Ada yang namanya remisi total. Remisi total ini sembuh sempurna gitu ya. Jadi kalau memang ada timusnya, timektomi adalah pilihan. Yes, timektomi. Terus apa sih dampak efek penggunaan mestinon jangka panjang? Jangka panjang sih mestinon nggak ada efek aneh-aneh ya. Jadi mestinon itu kerjanya cepat gitu loh. Dia diperlukan, kerja, nggak dipakai, udah kepake, selesai. Dia nggak kesimpan. Dan efek samping mestinon itu adalah slam menjadi lebih banyak, detak jantung menjadi lebih lambat, tekanan darah menjadi lebih rendah, dan yang paling sering dikeluhkan ganggu, saya juga terganggu, adalah perutnya nggak enak, jadi keracak-kerucuk. Terima kasih dok. Oke, pertanyaan grup 2, Kulwap Senin 9 Maret bla bla bla. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membedakan kesemutan atau baal yang menandakan GBS atau bukan? Oke, pertanyaan bagus. Kesemutan atau baal bisa nggak pada GBS? Ada, bisa. Namanya tipe AMSAN. Jadi ada gangguan sensoriknya. GBS yang khas adalah ascending. Ascending di sini adalah yang kena daerah ujung dulu. Jadi kalau orang yang GBS, kesemutan atau baalnya biasa didahului pada daerah kaki. Kemudian naik ke ankle, betis, paha, dan akhirnya bisa ke seluruh tubuh, bahkan ke tangan dan lain-lain gitu ya. Jadi dia derajatnya naik tek gitu. Dia naik ke atas. Satu itu. Yang kedua, GBS ini juga nggak ujuk-ujuk GBS. Biasanya beberapa hari atau beberapa hari sih. Beberapa hari sebelum terserang GBS, orang ini mengalami flu-like syndrome. Jadi gejalanya seperti flu, badan nggak enak, kayak orang pilek biasa gitu ya. Atau ada diare, karena banyak penelitian mengatakan bahwa GBS disebabkan oleh Campylobacter jejuni, suatu bakteri yang menyebabkan diare pada orang dewasa. Itu dia. Jadi bedanya itu dari ujung. 2. Malam dok, saya kena GBS tahun 2018-2019, kambuh. Pantangan apa ya dok dan harus dihindari untuk mencegah kekambuhan GBS? Awal kena saya merasa tangan pantangan untuk orang GBS sih sebenarnya nggak ada ya. Justru dia harus lagi rajin fisioterapi supaya ototnya segera terbangun kembali. Terus untuk mencegah kekambuhan GBS ya dijaga dong sistem kekebalan tubuhnya. Karena GBS ini dia biasanya dicetuskan tadi saya sebut di depan karena ada flu-like syndrome atau diare. Jadi harus jaga kondisi tubuh ya, itu aja. Pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan ODAI ketika merasakan gejala pada saraf? Oke, tergantung sarafnya apa dulu gitu ya. Cuman apakah ini MG berarti dia harus pemeriksaan Harvey Maslan. Kalau misalnya dia
GBS mesti cek F-wave gitu ya. Pokoknya pemeriksaannya intinya gini deh. Kalau ada merasakan gejala pada saraf, biarkan dokter saraf yang mikir. Datanglah ke dokter saraf terdekat untuk berkonsultasi kira-kira pemeriksaan apa yang cocok. Jangan kita ngelakuin pemeriksaan ternyata nggak dibutuhkan. Sayang, mubazir, sayang duitnya. Selamat malam dokter, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Oke, makanan apa yang saya harus hindari oleh survivor GBS supaya terhindar dari kekambuhan? Nggak ada hubungan dengan makanan, nggak masalah ya. Silahkan saja. Apakah harus rutin mengkonsumsi suplemen setiap hari agar survivor GBS untuk bisa tetap sehat? Suplemen ini diperlukan memang mikronutrien ya. Jadi bukan orang GBS aja, orang yang aktivitasnya banyak pun memang yang cenderung lelah untuk mempertahankan daya tahan tubuh, dia perlu. Bila mengalami flu atau diare, apa yang harus dilakukan agar survivor GBS? Mengingat flu dan diare bisa menjadi pemicu serangan GBS. Kalau memang kena GBS terus kena flu sama diare lagi kan pasti kapok tuh ya. Jadi usahakan ketika kena flu atau diare langsung perbaiki daya tahan tubuh supaya flu dan diarenya ini bisa segera pulih. Tapi lebih baik lagi konsultasi ke dokter spesialis saraf terdekat untuk dipastikan GBS tidak akan menyerang Anda kembali. Yang 5. Dokter, bagaimana kondisi apabila GBS akan kambuh? Apakah GBS akan kambuh dimulai dari kaki yang kebas atau semutan atau bisa dimulai dari tangan? Makasih dok. GBS di sini bukan kambuh-kambuhan ya, GBS bukan asma. Jadi ada orang kalau misalnya kena GBS, ya udah episode itu selesai. Tapi apakah bisa kena GBS lagi? Bisa, tapi kena GBS yang baru gitu loh. Jadi bukan penyakit lama bersemi kembali, jadi bukan seperti itu ya. Dan gejala GBS bukan kambuhan ya, tapi ya GBS ulang atau enggak ya gejalanya sama, yaitu dia keluhannya ya tadi dari ujung, dari kaki naik ke atas gitu ya. Grup 3, oke. Sebelumnya saya dulu ada riwayat DVT dan sudah sembuh total. Oke, different trombosis ya, pembukaan vena dalam. Kemarin Jumat saya ada kram di paha dan buah betis. Buah betis tuh, betis. Sampai harus pakai counterpain or balsam gitu untuk meregang otot. Tadi saya ada berobat ke RSCM dan ditanya dokter kemarin bulan lalu ada kebedah vaskular gimana. Saya kasih obat bla 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 sudah sembuh total, jadi saya nggak makan obatnya, pakai clopidogrel pengencer darah. Nah dokternya bilang, nah justru karena ibu nggak makan obatnya jadinya kram. Karena ada sumbatan darah ke kaki. Lah, kok jadi aliran darah dari dan ke kaki tersumbat? Saya baru tahu kalau kram itu sumbatan di daerah tertentu. Benar begitu dok? Oke. Ini ibu berarti ya? Oke, jadi ibu ini awalnya DVT, deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis itu pembekuan vena dalam yang sering terjadi pada kakinya bengkak. Kalau kakinya bengkak karena bekuan seperti ini memang harus diobatin. Kalau dia tidak diobati akan menyebabkan bahaya. Bekuannya itu lepas, akhirnya menyangkut ke paru. Tapi alhamdulillah katanya udah diobatin. DVT ini bikin sakit nggak? Bikin sakit ya. Jadi bisa jadi emang DVT-nya ini bikin sakit memang. Jadi sumbatan bikin sakit, percayakan gitu. Sumbatan bikin sakit, nggak semua sumbatan. Cuma kalau dari ceritanya ini kemungkinan besar sih bukan bukan gara-gara DVT-nya ya. Mungkin kalau betis ini ada masalah, mungkin ada saraf yang terjepit di daerah pinggang, namanya ischialgia. Emang larinya keluhannya memang dia ke arah kaki. Jadi mending ke dokter saraf terdekat deh langsung bilang, ceritain kalau perlu di MRI atau di EMG nanti kita lihat. Jadi kemungkinan bukan dari DVT-nya. Cuman saya nggak berani ngomong pasti, saya nggak meriksa langsung. Oke. Malam dok, saya mau bertanya apakah GBS itu bisa relapse? Ini pertanyaan ketiga ya. Jadi GBS itu tidak relapse, dia nggak kumat-kumatan. Episode selesai dia kena GBS baru gitu ya. Jadi dia bukan penyakit yang ngendon, bukan penyakit lama bersemi kembali. Terapi paling optimal untuk GBS apakah terapi IVIG dan plasmaferesis? Ya, emang untuk autoimun GBS dan MG apabila kondisinya sudah mengarah ke arah perburukan, IVIG dan plasmaferesis memang pilihan utama ya, karena dia memiliki tingkat kesembuhan yang cukup besar, bukan cukup, lumayan besar. Namun ternyata tidak ditanggung oleh Askes BPJS, itu saya angkat tangan, saya nggak ngerti gitu-gitu kan, mohon maaf. Tapi emang kondisinya seperti itu. Kalau saya cuma memberikan jawaban, terapi indikasinya itu dan itu, anu dan anu gitu ya. Tapi kalau masalah yang tanggung siapa, bukan wewenang saya untuk menjawab dan saya tidak mengerti sama sekali. Malam dok, apakah AI yang menyerang saraf, MS, GBS, ALS dapat deteksi dengan ANA, IF atau ANA profile? Oke. ANA IF dan ANA profile ini untuk melihat
autoimun secara keseluruhan. Jadi tidak spesifik untuk MS, GBS dan ALS. ALS di sini juga bukan termasuk autoimun ya. Untuk MS namanya kita ngecek namanya oligoclonal band, itu dilihat dari apa namanya cairan otak. Kalau GBS kita cek F-wave atau kita cek cairan otak juga. Di situ terdapat peningkatan albumin yang tidak matching dengan peningkatan sel gitu loh. Malam dok, saya penderita autoimun MG. Saya menderita MG 1 tahun yang lalu. Oke, lebih senior saya. Dan sekarang saya sedang dalam proses pengurangan obat. Dan obat yang sedang saya minum adalah Celsep dan prednisolon. Pertanyaannya, apabila saya kena flu, jenis obat-obat apa yang tidak boleh ya saya konsumsi untuk MG? Dan sekarang ini saya mengalami nyeri sendi dan kram kaki. Apakah HI ini sudah menjalar kepada peradangan sendi dan bagaimana caranya supaya tidak lebih parah? Obat flu yang aman untuk MG sebenarnya agak sulit karena obat flu itu mayoritas mengandung pseudoephedrine. Pseudoephedrine ini adalah musuhnya mestinon. Jadi sebaiknya jangan menggunakan obat-obatan flu. Kalau memang ada batuk, OBH sih masih oke ya, atau kita pakai apa namanya bromhexin, nama dagangnya bisolvon gitu masih oke lah. Cuma obat flu kalau hidung-hidung mampet agak dikhawatirkan. Jadi hindari obat-obatan yang mengandung pseudoephedrine dan penilpropanolamin atau singkatannya PPA. Lalu apalagi dari pertanyaannya, kayak ada lagi deh. Apakah kalau nyeri sendi, kram kaki, AI sudah menjalar ke peradangan sendi? Belum tentu. Jadi AI itu jangan gini loh. Banyak orang menganggap karena dia mengidap autoimun, sakit apapun dianggap kaitannya dengan autoimun. Belum tentu, bisa jadi ini saraf terjepit. Karena saraf terjepit di daerah pinggang itu penyebab paling sering sakit sendi atau kram kaki ya. Jadi kunjungi dokter spesialis terdekat dan kemudian harus diperiksa. Pastikan dulu, jangan langsung kita ngomong autoimun doang. Nanti ujung-ujungnya kasih steroid lagi. Malam dok, saya dengan SLE dan psoriasis mau bertanya mengenai saraf. Oke, sejak saya hamil 10 jari saya kebas dan lemas, terkadang untuk membuka bungkus obat pun nggak kuat. Info dari dokter yang merawat dari sarafnya, lalu saya diberikan vitamin B12 sudah 2 bulan tapi masih belum ada perubahan. Baiknya apa harus saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah kita cek kabel saraf yang menuju tangannya. Ini bisa ada gangguan di daerah leher, namanya brachialgia ya, atau bisa jadi namanya carpal tunnel syndrome. Jadi ada kebas nggak nyaman di daerah tangan, sehingga terjadi kelemahan dan kurang keterampilannya. Bagusnya di EMG, minta sama dokter sarafnya ya. Malam dok, saya SLE. Ketika obatnya mulai turun, mengapa sekarang saya timbul penyakit baru? Saya didiagnosis fibromialgia. Apakah saling mempengaruhi dan apakah bisa sembuh dok? Terima kasih sebelumnya. Oke. Jadi SLE dan fibromialgia bukan penyakit yang saling berhubungan sebenarnya ya. Fibromialgia sering diidap juga oleh orang-orang yang tanpa autoimun dan tanpa SLE. Ini terkait dengan apa ya, di bahasa gampangnya, jadi seperti ototnya itu menjadi kapalan akibat dari posisi yang salah, suka kretek-kretekin leher, pinggang atau segala macam. Ini saya nggak tahu sih lokasi fibromialgianya di mana ya. Jadi ya bagusnya sih dicek spesialis saraf terdekat, kemudian alangkah baiknya di MRI leher atau tulang pinggangnya karena fibromialgia masih agak-agak mirip dengan saraf kejepit. Pertanyaan nomor 8. Selamat malam dok, saya tahun 2006 didiagnosis hipotiroid yang kemudian menjadi hipertiroid. Di RS yang sama karena mata saya membelalak. Membelalak. Grave. Satu dan yang satunya lagi turun. Dokter saraf di rumah sakit tersebut mendiagnosis saya terkena MG. Saya dites dengan alat yang dijepit di leher resetrum. Oke, tapi nggak boleh bicara, yang ada saya teriak. Tapi kemudian mentah lagi, ciri-cirinya dikira oleh dasar terus sama tenaga sakit grave ophthalmopathy. Saya baru menonton video follow up ini sampai video nomor 3 belum selesai. Saya tertarik dengan keterangan dokter menyatakan bahwa sering kedutan lama bicara pelo serta MG. Saya bertanya apakah treatment khusus MG misalnya senam mata. Oke, untuk MG itu nggak ada treatment khusus kayak senam mata ya. Justru si MG ini harus istirahat. Kalau senam mata, matanya jadi capek, MG-nya malah jadi kumat. Jadi adalah dengan istirahat dan menggunakan obat-obatan yang bisa merangsang pembentukan asetilkolin sehingga ototnya bisa kontraksi. Untuk kondisi mata saya sekarang puji Tuhan sudah tidak double vision lagi. Tapi dari tahun 2007 sampai 2016 saya kalau lihat benda selalu 2 dan sudutnya besar. Kalau double vision ini sebentar.
Kalau double vision ini MG atau Grave. Kalau double vision itu biasanya karena ada kelumpuhan satu otot mata jadi nggak sinkron. Kemungkinan karena MG. Grup 4, malam dokter JG, saya Gita, AI-nya Sjogren dan SLE tahun 2017. Akhirnya ini bagian punggung saya sering sakit, baik dalam keadaan berbaring, berdiri, ataupun duduk. Selain itu juga sering terasa linu dan nyeri di kaki tangan berpindah-pindah. Kadang ada seperti ada aliran mengalir di tubuh saya. Kadang terasa panas, menurut dokter spesialis saraf ada iritasi syaraf, menurut hasil ronsen spondyloartrosis cervical. Apakah gejala saya rasakan ada hubungan dengan autoimun? Oke, dari gejalanya dan sudah di ronsen, sudah diperiksa dokter spesialis saraf, kemungkinan besar tidak ada hubungan dengan penyakit autoimun. Itu adalah saraf terjepit yang terjadi karena kesalahan posisi Anda dalam duduk, gadget, keretakin leher, bawa tas, bantal lebih dari satu, atau bantal satu ditekuk, ya apapun itu nanti ada videonya di YouTube, saya coba cari-cari aja yang seperti itu ya. Jadi kemungkinan bukan karena autoimunnya. Pertanyaan grup 5, masih separuh jalan ya. Assalamualaikum Dr. Jiki, mau tanya apa ada ciri-ciri khusus untuk penyakit MG? Apakah jika sering kelelahan dan sesak nafas perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui penderita MG? Dan bagaimana cara membedakan nyeri atau sakit yang disebabkan karena masalah otot dengan nyeri yang disebabkan oleh gangguan saraf? Yang pertama, waalaikumsalam. Yang kedua itu kalau gejala sering kelelahan dan sesak nafas bisa menderita MG apa enggak? Justru kelelahan dan sesak nafas ini kalau pada aktivitas yang relatif ringan, saya lebih curiga ini namanya dyspnea and effort, jadi gangguan yang terjadi karena kelainan jantung. Coba pastikan dulu jantung Anda normal, atau memang harus dicek ke dokter saraf. Tapi biasanya kalau MG dia nggak awal-awal nggak langsung sesak, dia kaku dulu, lemas dulu, sorry. Bagaimana cara membedakan nyeri atau sakit yang disebabkan karena masalah otot dan nyeri disebabkan gangguan saraf? Otot dan saraf itu saling berhubungan. Jadi untuk itu masalah otot atau masalah saraf, ketika Anda merasakan nyeri, maka langsung datang ke dokter spesialis saraf untuk dipastikan nyerinya kenapa. Kalau otot nanti diobatin sama dia, kalau emang saraf yang mau diobatin sama dia juga, gitu ya. Pertanyaan ini grup 6. Apakah gangguan keseimbangan vertigo yang sering muncul adalah tanda-tanda miastenia gravis? Tidak. Jadi kalau gangguan vertigo ini enggak, ya. Kecuali emang gangguan keseimbangannya karena pandangannya jadi double vision, diplopia, itu bisa jadi salah satu MG. Cuman khasnya MG adalah istirahat baik, gitulah, ya. Rangkuman pertanyaan grup 7. Selamat malam dokter, salam kenal, saya Febrina, penyintas autoimun GBS. 3 tahun lalu saya mengalami kelumpuhan total, sekarang kondisi sudah kembali 70%, alhamdulillah. Bisa berjalan, kaki kanan masih drop foot, jari kiri kekuatan gangguan 30%, sering tremor, tangan kiri tidak bisa diangkat. Pemeriksaan terbaru 5 bulan lalu, jari kanan masih lumpuh total, hasil EMG menunjukkan nilai jari kanan 0. Pengobatan dan terapi yang saya jalani, kontrol rutin, konsumsi mecobalamin, alinamin, terapi listrik dan gerak-gerak seminggu, terapi akupuntur seminggu, tapi setahun kali tidak berkembang berarti. Apakah jari saya bisa bergerak kembali? Oke. Kira-kira langkah pengobatan apa yang saya lakukan? Benarkah stem cell dapat diterapkan pada autoimun GBS? Belakangan ini saya sering melemah jika duduk dan tidur lama. Berapa hari ini saya jatuh pas bangun dari duduk karena kaki saya nggak kuat menopang badan. Saya SLE dan rheumatoid arthritis. Kaki saya memang ada riwayat cedera dan akibat jatuh tertangga, terapi menguatkan kaki saya. Oke, pertanyaan pertama. Ini kira-kira pengobatan apa lagi bisa dilakukan? Pengobatan sebenarnya sudah benar ya. Kontrol rutin oke, konsumsi obat oke, gerakin juga bukan hanya tergantung oleh fisioterapi ya. Gerakin sesering mungkin Anda mau bergerak, bukan mau, harus bergerak. Kemudian memang tujuan dari GBS yang pertama itu adalah kita life saving dulu sehingga mengurangi terjadinya kemungkinan gagal nafas itu dulu. Kalau untuk masalah pemulihannya tergantung seberapa hebat waktu itu sarafnya diserang, ya kan? Seberapa respon tubuh kita juga tergantung ya. Kemudian apakah bisa dengan stem cell? Oh ya, satu lagi tadi, dia kapan sembuhnya? Memang kalau saraf itu terutama daerah yang terampil ya, jari, tangan gitu ya, itu lebih sulit karena kenapa? Di situ sarafnya lebih rumit. Jadi memang pemulihannya agak lebih panjang, dan saraf itu sedihnya kalau terjadi gangguan, pulihnya itu lama, nggak kayak kulit cuma 2 minggu baik. Benarkah stem cell dapat diterapkan autoimun GBS? Stem cell itu kalau autoimun GBS, saya jujur saya belum pernah punya pengalaman. Cuman untuk gangguan-gangguan saraf, stem cell itu bisa digunakan. Ya, meskipun hasil penelitian hasil penelitian belum terlalu memuaskan dan belum banyak penelitian menyatakan berhasil. Masih dalam tahap pengembangan.
Belakangan ini kaki saya sering melemah jika duduk. Nah, ini sulit masalah di kaki ya. Ini bisa jadi karena memang faktor resiko dari, bukan faktor resiko, kelanjutan cerita dari si GPS memang mungkin, cuma mestinya dia membaik. Kalau dia bermasalah lagi, jangan ada masalah saraf jepit di pinggang. Atau memang karena memang adalah rheumatoid arthritisnya, jadi saling saling berkaitan. Dan saya nggak bisa ngomong yang pasti yang mana karena saya belum meriksa langsung. Assalamualaikum Pak Dokter, apa vertigo termasuk dalam sindrom Guillain-Barré? Tidak. Keluar 9 Maret. Grup 9, pernyataan grup 9 nomor 1. Selamat malam Dr. Ziki, saya Sandra dengan sistemik vaskulitis dan hiper IgE. Dulu saya pernah mendadak hilang kekuatan di kaki sebelah kiri saat bangun tidur sampai melangkah, tapi lalu mendadak kaki serasa jadi selembar kain dan saya terjatuh. Karena beberapa menit kemudian kekuatan kaki saya pulih, saya baru kontrol ke dokter 2 minggu kemudian. Saat itu saya suruh ke spesialis saraf, tapi karena memang tidak terasa apa-apa lagi, hasil EMG juga normal. Pertanyaan, sebetulnya apa hubungan kaki yang hilang kekuatan saat dengan sistem vaskulitis IgE-nya? Apakah memang kondisi perlu dirujuk ke spesialis saraf? Oke, itu pasti memang harus dirujuk ke spesialis saraf ya, harus. Karena spesialis saraf itu memang nanganin kelumpuhan, nanganin kelemahan, nanganin nggak simetris kanan dan kiri ya, seperti itulah. Memang harus ke spesialis saraf. Ada nggak hubungan dengan vaskulitis? Masih mungkin. Ini masih mungkin namanya TIA, Transient Ischemic Attack, atau gangguan sirkulasi otak mendadak yang terjadi karena mungkin gangguan di pembuluh darah dan kakinya bermasalah, tapi alhamdulillah saat itu bisa pulih lagi. Ini bagusnya mungkin harus di MRI kepala mungkin ya, nanti tanyakan lagi lebih detail sama dokter yang periksanya. Pertanyaan nomor grup 9 nomor 2. Saat malam Dr. Ziki, saya Mumun, survivor GBS dari Bogor. Dulu mulanya demam di hari ketiga, kaki mulai kebas, hari keempat sudah nggak bisa jalan, lalu bawa ke RS, hari ke-8 diagnosis GBS, rawat di ICU, berbagai alat tempel tubuh karena sudah kena pernapasan, maka pasang venti. 3 bulan dari leher, kaki sampai leher lumpuh total, dan cairan dari mulut terus keluar tak berhenti. Saat itu hanya kepala yang bisa gerak tapi tidak bisa bicara selama 3 bulan. Saat itu saya kasih gamma rahas habis 30 botol dan berbagai obat. Setelah pulang dari RS, kontrol terapi rutin 3 kali. Pertanyaan, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa kebas di tangan dan di jari supaya cepat sembuh? Yang namanya motorik atau lumpuh mungkin bisa dilatih dengan fisioterapi, tapi yang namanya kebas atau gangguan sensorik itu memang jujur itu perlu waktu yang lebih lama. Caranya seperti apa? Biasanya hanya dengan bantuan suplementasi dan coba memegang sesuatu yang bisa merangsang ya, dingin gitu ya, tapi jangan pegang panas atau kebakar karena nggak berasa kan, atau apa kayak benda-benda yang tajam-tajam sedikit gitu, yang runcing-runcing ya, itu bisa untuk membantu tanda kutip fisioterapinya. Dan suplemen saraf jangan lupa, minumnya mungkin dosisnya agak lebih besar. Assalamualaikum dokter, saya Mutia, penyintas SLE, hiper IgE, MG, hepatik autoimun, dan Sjogren. Mau tanya, sejak 2 pekan terakhir, mata saya udah plus kayaknya. Sejak 2 pekan lalu saya sempat flare, diikuti double vision, terus kelopak mata turun, dan sakit bola mata. Istirahat nggak agak mendingan, tapi setelah aktivitas sekitar sore hari sesak napas ikuti batuk. Tapi gejala hilang saat istirahat dan enak. Apakah sesak tersebut karena alergi atau AI-nya? Ada kekaitan dengan MG tidak dok? Iya, itu karena MG. MG hasilnya dia membaik ketika istirahat. Ini MG ya. Sebagai informasi, saya konsumsi mestinon 2-3 kali sehari sesuai dokter perawat. Iya benar, ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Ini karena MG-nya. Assalamualaikum dokter, saya Mutia. Oh ini yang tadi lagi ya. 2 kali nanya. Grup 11. Apakah GBS diperbolehkan diberi baclofen kah? Boleh, nggak masalah. Yang nggak boleh MG. Ya, Lioresal itu kan namanya ya. Adakah daftar drug avoid for MG, drug avoid for GBS, drug avoid for MG? Banyak, bisa di di browsing. Obat-obat yang berbahaya bagi MSN itu banyak dan harusnya dihafal. Tapi yang pasti obat flu nggak boleh, obat pelemas otot nggak boleh ya. Antibiotik juga sangat hati-hati sekali. Apakah GBS bisa juga memiliki manifestasi klinis berupa hipokalemi dan tortikolis? Nggak ada hubungan. Hipokalemi kalau GBS sebelumnya didahului oleh diare, iya, tapi bukan ada hubungan dengan GBS, tapi dengan diarenya. Tortikolis mestinya enggak dong, kan GBS mestinya dia ngeplek ya, bukannya kaku. Follow-up dengan darah sumber Dr. Ziki Yombana, grup 12. Izin bertanya, masih bisa? Bisa. Saya mau tanya tentang saraf mata dengan AI. Kalau pagi melihat dengan terang, tapi semakin siang dan sore mata menjadi kabur. Pengaruh dari apakah hal tersebut? Dan apakah bisa kembali normal penglihatannya?
Kalau pagi bagus, sore kabur. Mungkin ada hubungan dengan MG. Ke dokter saraf lah, langsung biar dicek ya. Saya AI, kalau duduk terlalu lama, kaki sebelah kiri terasa kesemutan dan hampir mau kram, kaku. Gitu, apakah ini dari syaraf atau aliran darah nggak lancar atau bagaimana? Dan daerah sekitar pantat ke tulang-tulang ekor terasa nyeri. Oke, ini adalah saraf kejepit kemungkinan besar. Kalau Anda laki-laki, tolong jangan taruh dompet di kantong belakang. Kalau Anda perempuan, tolong hindari pakai sepatu hak tinggi ya. Tapi harus ke dokter saraf biar dicek. Pertanyaan 3. Anak saya punya autoimun nefri, umur 8,8 tahun. Kata dokter Alex, nggak perlu konsumsi obat lagi, cuma kalau capek paha atas sampai paha bawah sakit. Harus dikasih obat urut. Obat urut? Maksudnya apa nih? Tidak setiap malam sih. Pertanyaan saya, apakah masih perlu konsul dokter? Karena dokter anak bilang kalau nggak ada gejala ruam berarti nggak kambuh pandangan dokter kamu. Coba ke dokter saraf nih, bukan dokter anak lagi ya. Oke. Apakah MG bisa remisi total? Bisa, insya Allah bisa. Untuk mengetahuinya selain dari gejala, apakah perlu pemeriksaan lab dan EMG ulangkah? Pemeriksaan lab dan EMG ulang, kalau saya pribadi saya akan melakukannya itu untuk menilai suatu perburukan. Kalau perbaikan ya ngapain? Udah enak kan, ngapain dicek lagi? Ya kan, sayang, mubazir. Pertanyaan 2, saat ini saya mengalami seperti pundak saya sakit ya, entah itu otot atau bukan. Sakitnya sampai ke leher belakang sebelah kiri. Kalau sakit tiba-tiba suka muncul sakit banget sampai terasa mual. Ada rasa semutan di tangan sebelah kiri. Kalau lagi setir mobil, sakitnya sama bangun tidur pagi. Saya AI IBD, mungkinkah salah satu muncul? Oke. Iya, dan pernah ada riwayat saraf kejepit di lumbar. Ini kemungkinan saraf kejepitnya udah nyamber lagi ke daerah leher. Jangan banyak nunduk, ya. Jangan banyak nunduk. Ke dokter saraf minta diemiri lehernya, coba cervicalnya biasanya kena. Kemudian jangan keretak-keretakin leher. Jangan bawa tas cantel, jangan bawa tas lempang. Bantal nggak boleh lebih dari 1. Bismillah, pertanyaan saya, apakah terapi IG mempunyai efek samping? Ada, efek sampingnya yang paling sering adalah demam pada saat pemberian. Cuman saya jujur selama pemberian, memberikan kepada orang belum pernah muncul ya. Tapi secara teori ada, makanya kita awal-awal ngasihnya sedikit dulu. Karena waktu obat masuk saya sakit kepala luar biasa. Yes, bisa sakit kepala juga sampai hilang kesadaran. Musinya sih nggak sampai hilang kesadaran ya. Cuman kan definisi orang itu beda-beda. Ada yang tidak tahan sakit sehingga menjadi pingsan, bisa jadi juga. Ketika pulang ke rumah, saya juga seperti linglung sampai menyimpan obat-obatan dalam lemari es dan telur dalam penanak nasi. Belakangan saya juga sulit mengenali orang, hanya mengingat namanya saja. Dan apakah GBS ini penyakit menurun ke anak? GBS nggak menurun ke anak. Dan yang tadi kayak linglung segala macam, kemudian itu brain fog karena autoimun, bukan karena GBS-nya. Malam Dr. Jeki, apakah Harvey Maslany test itu bagian dari general EMG atau luar terpisah dari itu? Sehingga pasien perlu mengingatkan dokter untuk melakukan Harvey Maslany jika ada kecurigaan arah EMG. Bentar. EMG ini adalah suatu alat. Harvey Maslany itu adalah software yang diinstal di alat EMG tersebut gitu ya, di alat tersebut ya, di alat neurografi tersebut. Dan dokter, kita nggak perlu mengingatkan dokter untuk melakukan Harvey Maslany sih, karena dokter ketika dia tahu itu akan mengarah ke GBS, dia yang akan menyuruh pemeriksaan Harvey Maslany. Arah EMG. Dia nyuruh pemeriksaan Harvey Maslany. Malam dok, boleh saya tanya? Boleh. Apakah gejala EMG yang juga berakibat pandangan mata pada malam hari gelap? Saya ngalamin biasanya pada saat driving malam. Enggak, maksudnya EMG hanya otot matanya, tapi saraf mata atau ketajaman penglihatan nggak ngaruh ya. Seperti ada kilatan lampu-lampu, musinya nggak, ini bukan gara-gara EMG ya. Dok, kalau kebas di kedua kaki, pernah pandangan menjadi kabur, kadang sesak napas, badan sering lemas, apakah tanda autoimun menyerang saraf? Kalau gangguan ini menyerang saraf, iya, tapi karena akar sarafnya karena autoimun nggak tahu, mesti dicek lebih lanjut. Tapi gejala ini mirip GERD juga dok. Bentar. GERD nggak bikin pandangan kabur mestinya ya. Ya cek ke dokter saraf lah, karena kan ada badan sering lemas ya. Badan sering lemas, dia nggak GERD nggak bikin lemas juga. Tes apa saja digunakan untuk melihat autoimun menyerang saraf atau bukan? Ya nanti dokter saraf yang lihat kira-kira mau dites apa gitu ya. Jadi datang aja dulu ke dokter saraf terdekat ya, dan ceritain detail. Malam Dr. Jeki, saya kena autoimun kesemutan tangan dan kaki. Sudah ke dokter saraf udah 2 bulan belum sembuh. Apakah proses penyembuhan memang lama? Ya betul. Saraf itu memang penyembuhannya lama. Jadi harus sabar-sabar dan harus banyak nanya sama dokter yang meriksa langsung. Rangkuman pertanyaan grup 17. Bismillah. Pertanyaannya, apakah traffic IV link tadi lagi ya? Oh, dia ngulang. Bentar.
Maunya ngulang-ngulang. Oke, pertanyaan terakhir ya. Dikit pertanyaan terakhir lagi nih. Malam dok, tolong tanya. Satu, bagaimana kita bisa membedakan bahwa kita kena sindrom Guillain-Barré atau miastenia? Gampang, miastenia itu perbaikan kalau istirahat. Dan kalau udah capek kumat lagi. Kalau GBS nggak kayak gitu, GBS progresif. Dari mulai ringan, naik, makin jadi. Dan GBS biasanya awal didahului oleh flu-like syndrome atau gejala flu, saya udah ngulang dari tadi, dan ada diare gitu ya, biasanya. Nah, kalau MG enggak gitu. Lebih bahaya atau lebih berat mana sakitnya antara miastenia dan Guillain-Barré? Pertanyaannya sama kayak lebih bahaya mana, ditabrak mobil atau ditabrak ini apa namanya, mobil sedan atau ditabrak mobil minibus? Jawabannya tergantung kecepatan mobil tersebut kan gitu loh. Jadi bahaya mana? Dua-duanya bisa bahaya, dua-duanya bisa tidak, tapi dua-duanya berpotensi bahaya karena dua-duanya bisa menyebabkan gagal nafas sehingga tidak bisa bernafas. Yang lebih berat mana ya? Tergantung, semakin cepat ketahuan dan semakin cepat ditangani, insya Allah bisa tertolong. Apa yang harus kita lakukan jika kita ternyata terdiagnosis penyakit seperti itu? Yang harus dilakukan adalah konsultasi dengan dokter saraf terdekat, ikutin saran-sarannya, jangan panik ya, terus berdoalah. Semoga semua, insya Allah semua penyakit ada obatnya kok. Tapi ikutin prosedurnya, jangan kita browsing, ikut denger sana ngikut, denger sini ngikut, nggak boleh kayak gitu ya. Apa kedua penyakit tersebut akan selalu membuat lumpuh? Miastenia lumpuh ya, tapi temporer karena membaik dengan istirahat. Kalau Guillain-Barré lumpuh bisa kalau namanya kronik inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy atau CIDP gitu ya. Itu biasanya kalau Guillain-Barré yang sudah terjadi lebih dari 3 bulan. Tapi apakah bisa membaik? Bisa gitu ya. Bukan karena yang lumpuh permanen, nggak ada yang ngomong kayak gitu kok. Apakah kedua penyakit tersebut selalu membuat lumpuh penderitanya? Itu tadi ya. Karena saya dengar video dokter agak ngeri juga dok. Enggak ngeri kan, buat kasih informasi. Ya, sebagai orang awam gejala seperti apa yang harus kita amati, karena kan penyakit autoimun juga hampir sama gejalanya. Kalau autoimun saraf pokoknya gini, kalau gini deh. Saya punya video tentang ini lebih detail ya. Videonya itu di YouTube saya, judulnya Kapan Anda Harus ke Dokter Saraf. Di situ. Ya, detailnya di situ. Udah ya, ini ada 32 menit. Semoga informasinya bermanfaat. Ya, pokoknya buat teman-teman yang mengalami gangguan autoimun, terus semangat, berdoa semoga diberi kesembuhan dan kualitas hidup yang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.